melakukan tindakan dalam soft selling. Call to action biasanya tidak terlalu memaksa, melainkan berupa ajakan yang natural. Contoh CTA-nya itu seperti produk yang aku pakai ini ada di keranjang kuning. Jadi pada calon pembeli itu bisa langsung klik keranjang kuningnya untuk membeli. Gitu. Nah, salah satu contoh brand yang menerapkan soft selling ini ada pada brand lokal yaitu Wardah, yang dimana Wardah ini banyak menampilkan konten di media sosialnya itu yang jarang langsung mengatakan beli produk ini sekarang. Tapi sebaliknya mereka sering membuat konten tentang tips kecantikan, self-care, atau cerita inspiratif ke perempuan. Misalnya ada salah satu konten dari Wardah ini yang menjelaskan tentang aktivitas sehari-hari perempuan yang aktif. Videonya dimulai dengan cerita seorang perempuan yang memiliki banyak kegiatan seperti bekerja, bertemu teman, atau menghadiri acara penting. Nah, di tengah cerita tersebut terlihat ia menggunakan cushion atau lipstick dari Wardah, sebagian dari rutinitas make up yang cepat sebelum keluar rumah. Produk hanya muncul sebagian dari aktivitas, bukan sebagai fokus utama promosi, tapi edukasi atau storytelling dari pembuat konten itu. Di akhir konten, brand biasanya hanya memberikan pesan ringan seperti temani harimu dengan makeup yang nyaman. Nah, itu adalah call to action-nya atau menampilkan nama produk tanpa ajakan membeli secara agresif. Jadi begitu Bapak Ibu untuk penerapan soft selling, contohnya dari Wardah ini. Nah, tanpa tanpa disadari itu soft selling ini adalah strategi permainan yang jangka panjang untuk sebuah usaha yang dimana kita sedang menanam benih kepercayaan agar saat konsumen siap membeli, brand kita yang pertama kali muncul di pikiran mereka. Begitu. Oke. Oh, sudah sampai di penghujung. Jadi itulah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Syafika atas penjelasannya yang sangat membantu. Tentunya kami dan juga Bapak Ibu UMKM sangat bertambah wawasan setelah memperhatikan pelatihan yang tadi. Nah, sekarang saatnya saya membuka sesi tanya jawab. Nah, jadi kami akan menerima 3 pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saat dan Bapak dan Ibu bertanya, saya mohon untuk menyebutkan nama serta usaha UMKM-nya. Nah, saya persilakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin bertanya. Baik Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Fauzia. Nah, katanya itu kan ada nih beberapa jenis pembeli.
kira-kira semua teknik penjualan yang bersifat soft selling ini akan tetap akurat untuk pembeli atau ada beberapa macam teknik lainnya nih? Mungkin bisa dijawab, Kak Syafika? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu pada apa pertanyaannya tuh teknik penjualan yang bersifat soft selling ini tetap akurat untuk pembeli. Jawaban saya ya pasti akurat karena teknik ini tuh menggunakan strategi yang dimana tidak memaksa pembelinya untuk membeli. Jadi tidak secara agresif. Bagaimana caranya pembeli ini tidak merasa dipaksa untuk membeli sebuah produk. Dan pertanyaan kedua itu ada beberapa macam teknik lainnya. Ada beberapa macam teknik lainnya seperti langsung bertemu, yang dimana kayak mereka itu memberitahukan produknya. Contohnya, saya pakai jilbab ini. Saya bilang ke teman saya bahan dari jilbab ini tuh bagus banget untuk dipakai. Selain nyaman, juga nggak bikin kepala tuh pusing gitu. Jadi teman-teman saya pasti langsung bertanya, kamu belinya di mana? Nah, langsung itu call to actionnya untuk langsung membeli. Seperti ini kamu bisa beli di sini. Jadi tanpa disadari itu sebenarnya soft selling. Itu teknik secara langsung seperti itu. Baik, bagaimana dengan Ibu Fauzia? Apakah sudah eh, paham dengan jawaban dari Kak Syafika atau ada pertanyaan lanjutan lagi? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Fauzia dan jawaban dari Kak Syafika. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, Kak Syafika, ini ada pertanyaan lagi dari Toko Cahaya Harapan. Nah, katanya tadi kan disarankan untuk rajin cerita atau storytelling soal proses di balik layar. Nah, bagaimana kalau misalnya proses bikin produk UMKM itu simple, cukup simpel dan kelihatannya biasa-biasa aja. Bagaimana caranya cari sudut pandang cerita supaya audiens tetap bisa merasa terhubung dengan secara emosional sama brand kita. Jadi begitu, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi, bagaimana caranya mencari sudut pandang cerita supaya audiens tetap bisa merasakan terhubung atau emosional dengan brand kita itu dengan cara membuat storytelling itu yang fakta dan relevan dengan kehidupan kita. Seperti Bapak ini kan menjual toko Cahaya Harapan, sepertinya sembako ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan edukasi tentang bagaimana caranya memilah-milih beras. Jadi ada yang beras beras saat ini kalau dibeli tuh warnanya kalau yang ini lebih bagus, nah yang ini lebih mungkin sudah lama. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan sudut pandang yang memberikan manfaat dan juga fakta. Seperti itu. Baik, bagaimana jawaban dari Kak Syafika untuk Toko Cahaya Harapan? Apakah sudah bisa dipahami atau ada pertanyaan lanjutan? Baik, kalau begitu kita ke pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan nih dari akrilik kostum. Katanya,
Karena soft selling ini kan mainnya jangka panjang buat ngebangun kepercayaan. Cara paling gampang buat UMKM mengukur keberhasilannya tuh gimana, Kak? Katanya, apakah ada patokan khusus yang harus atau perlu kita pantau di media sosial selain dari sekadar angka penjualan? Ya, terima kasih. Tentu ada yang menjadi patokan khusus selain angka dari penjualan. Contohnya bagaimana interaksinya kalian Bapak Ibu dengan dengan pengikutnya di media sosial. Adakah komen-komen harus juga diperhatikan, adakah komen yang mengarah ke negatif atau positif. Nah, itu bisa menjadi bahan evaluasi Bapak dan Ibu di dalam sebuah brand UMKM begitu. Jadi harus bisa membuat citra yang baik dan menjaga reputasi dari brand Bapak dan Ibu. Gitu dari saya. Kasih. Baik, itu jawaban dari Kak Syafika. Apakah akrilik custom sudah bisa memahami atau ada pertanyaan lanjutan? Baik, kalau begitu pertanyaannya sudah cukup tiga juga, maka saya tutup sesinya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan jawaban penuh ilmu nih dari Kak Syafika. Nah, untuk sesi selanjutnya saya persilahkan kepada Divisi Program Development